Yeah. Then why are you not attacking him? Oh, you are. Should I have? I'm not glazing. I just genuinely the quality is high. Tower Defense. Mungkin ini bisa dibilang salah satu genre yang paling populer di Roblox. Dan gue juga yakin salah satu dari kalian pasti udah pernah main seenggaknya satu game Tower Defense seumur hidup. Belum pernah? Oke, coba kita tarik contoh dari game ini. Anime Vanguards atau mungkin anime Last Stand. Pasti kalian pernah main game ini kan? Belum juga. Cara gampang ngejelasinnya adalah ngelindungin base lu dengan cara ngesummon unit-unit untuk ngehalau musuh yang akan nge-spawn di tiap wave. Biasanya kalau game Tower Defense itu, wave-nya mentok di antara 15 atau 25-an, tapi ada beberapa juga yang sampai 50, dan bahkan ada beberapa yang sampai infinite. Jadi ya tergantung berapa lama aja lu bisa nahan semua musuhnya. Di era sekarang, udah banyak game Tower Defense di Roblox. Mulai dari tema militer, anime, Dungeons and Dragons, dan bahkan Skibidi Toilet. Tapi dari semua game Tower Defense yang ada, salah satu game yang sering diomongin orang adalah World Tower Defense. Bukan karena mekanismenya yang unik, bukan karena gamenya rame, tapi karena kisah salah satu player dari World Tower Defense ini. Ini dia cerita dari Davey Does Tutorial 33. Oke, buat ngerti apa yang sebenarnya terjadi sama si Davey Does Tutorials, kita harus track back dikit dan lihat video pertamanya dia. Video pertamanya dia diupload di tanggal 6 Maret 2024, dan dari judulnya, kesannya ini cuma video tips and tricks biasa. Tapi ada satu hal yang pasti beberapa dari kalian juga udah pada nangkep. Di deskripsi ini, ada kalimat yang benar-benar error secara grammar. I put my heart and soul into it, and I think it's wonderful, and I think it will help you win PvP 99.2% of the time. Dan juga frasa, extra epic awesome water content. Ini adalah frasa yang gak umum dipakai sama orang-orang. Tapi ya, mari kita lihat videonya aja. Videonya dibuka dengan style ala editan bocah YouTube di era 2017-an, dan kelihatannya kayak nggak ada yang aneh sejauh ini. Di sini kita bisa ngeliat avatarnya dia, dan juga satu orang lagi yang ada di servernya dia, dengan username Geometry. Dan seolah-olah videonya lanjut, seakan-akan gak ada hubungan sama deskripsi yang agak aneh itu tadi. Hey, can you help me record the PvP video I am making? Man, sorry, like I said before, I don't want to record for your video. I think you should find someone else. Sorry. Get in. Get. Di scene selanjutnya kita dikasih tunjuk Davey dan Geometry yang baru aja menang, tapi ada yang aneh. Muka dari si Geometry ini jadi muka murung entah kenapa. Dari scene yang tadi, kita tahu kalau si Geometry ini dipaksa sama si Davey buat ikut ngebikin video sama dia. Dan di akhir scene, kita bisa ngeliat si Geometry yang mohon-mohon ke si Davey biar dia dibolehin leave dari game ini. Dan dari kata-katanya dia, kelihatannya dia udah muak sama game WTD ini. Dan bagian dialog itu cuma ditunjukin sepersekian detik doang, karena abis itu videonya langsung ke crop, dan itu aja yang ada di video pertama. Jadi langsung aja kita pindah ke video kedua. Di video kedua ini, kita balik lagi sama Davey dan juga Geometry. Dan pas gue klik video ini, gue langsung notice sesuatu yang aneh. Coba kalian lihat screenshotan ini. Kalau kalian masih belum nyadar, warna baju dari Geometry itu beda banget sama Geometry yang tadi kita lihat. Warnanya di sini jauh lebih tua dibandingkan dengan Geometry yang asli, yang mana bajunya itu warnanya jauh lebih terang. Dan hal yang sama kayak di video pertama, itu terjadi lagi di video kedua, dimana deskripsinya ini punya grammar yang sangat amburadul banget. Dan kalau lu lihat pin komennya, lu bakal tambah bingung lagi. Karena apa coba maksudnya? My cat stepped on an egg, so I had to repair the egg for 2 weeks. Dan lucunya sepanjang video ini, malah nggak ada hal-hal aneh yang terjadi. Tapi ada beberapa detail kecil yang mungkin gampang kelewat kalau lu cuma sekedar nonton biasa doang. Yang pertama adalah, entah kenapa di video kali ini, Geometry nggak ngechat sama sekali. Dan entah kenapa juga, Geometry ini jauh lebih obedient dengan ngikutin semua perintah Davey. Mulai dari waving, sampai masuk ke teleporternya dia. Dan well, karena nggak ada hal aneh yang terjadi, menurut gue video ini cuma implikasi kalau Geometry yang sekarang itu bukan Geometry yang sama dengan yang kita lihat di video pertama. Dan mungkin, si Davey ini bisa jadi orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Geometry yang asli. Hi guys, G'day. today we are going to show you 5 mistakes that all beginners do, Yeah. and we are going to show you exactly how to fix them. Without further ado, let's get into it. Itulah bagian awal dari video ketiga ini. Dan gue yakin kalian juga pasti udah pada notice di mana Geometry. Sebelum gue ngelanjutin videonya, gue mau lu perhatiin username dia baik-baik. Davey Does Tutorial 33. Gak kelihatan aneh kan? Kalau kalian masih belum nangkep, coba kalian rewind video ini sampai di video pertama. Kenapa? Karena username mereka itu beda. Davey Does Tutorial 33 dengan D kecil dan sekarang D besar. Apa jangan-jangan selama ini Davey yang kita lihat dari video pertama dan kedua itu adalah orang yang berbeda?
Apakah ini ngejelasin kalau geometri dijebak sama siapapun yang niru Davy di awal video? Well, untuk tahu kejelasannya, kita harus nonton video itu sampai habis. Jadi kita diperkenalin sama karakter Z7K ini, atau biar gampang diingetnya gue bakal panggil dia Z. Dan entah kenapa perilakunya Z ini jauh berlawanan sama perilakunya si Geometry. Dia ini terkesannya jauh lebih excited, dan entah kenapa pas mereka berdua ini lagi teleport, tiba-tiba malah nunjukin lagi panel yang ngebahas soal si Geometry. Dan sepersekian detik habis itu, kita dikasih tunjuk sama gambar ini yang ngambil sudut pandang orang yang lagi terjebak, dan begitu dia nengok, di situ ada nama map yang terpampang, yaitu Ruin Facility. Dan menurut gue ini safe to say kalau orang yang lagi terjebak ini adalah si Geometry. Apa itu artinya si Geometry ini lagi terjebak di Ruin Facility? Kita lanjut aja dulu. Videonya lanjut dengan si Davy dan Z yang lagi nyindirin kayak kebiasaan pemain-pemain baru, dan kelihatannya sepanjang ini masih belum ada masalah juga. Itu yang mau gue bilang kalau misalnya beneran gak ada masalah sama sekali. Tapi begitu sampai di poin nomor 4, lu bakal bisa ngeliat history chat dia sama si Z. Yang mana di sini si Z ini nanyain soal orang yang dulunya ngebantuin si Davy dalam ngebikin video YouTube. Tapi si Davy malah ngejawab kalau si Z ini adalah satu-satunya orang yang pernah bikin video sama dia, yang secara nggak langsung ngebenerin teori yang tadi kalau ternyata dari awal yang kita tonton itu bukan Davy yang asli. Berarti sekarang kita tahu kalau apapun yang ada di dalam game WTD ini, dia punya kekuatan buat ngebikin doppelganger dari seseorang yang pernah main game ini. Contohnya si Davy dan juga si Geometry. Tapi meskipun begitu masih ada satu pertanyaan besar. Gimana caranya doppelganger yang dibikin di dalam game Roblox bisa nge-upload konten bahkan sampai ke internet? Tapi sayangnya videonya berakhir dengan normal biasa aja, tanpa adanya clue tambahan mengenai si doppelganger ini. We should also tell them what enemy has the first trait, or whatever. Oh. Like Menace has Mecha trait. Yeah. I think that's the first trident enemy in casual. We'll also mention about units that have the traits. Really? I mean, oh yeah, that's true. Who's that? Yeah. Dari desain UI-nya, mungkin ini adalah salah satu map yang ada di WTD. Tapi gimana caranya dia bisa kesini? Dia cuma ngikutin orang yang tiba-tiba muncul di servernya. Tapi kalau kita ngeliat lebih jelas lagi, jelas-jelas orang itu adalah si Geometry. Kenapa Geometry ngegiring dia ke dunia ini? Gimana nasib dari si Geometry? Tapi kelihatannya sekarang bukannya waktu buat pertanyaan. Sekarang kita harus cari tahu kalau dunia ini tuh dunia apaan. Di sepanjang jembatan ini, ada banyak patung-patung yang muncul. Entah apa arti dari patung-patung ini. Dan semakin jauh si Davy ini nyelusurin dunia ini, semakin banyak juga patung-patung yang muncul. Dan di saat si Davy ini lagi ngetik, tiba-tiba Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang belum sadar. Jadi gue bakal ngejelasin beberapa detail yang ada di sini. Yang pertama adalah enemy counter. Entah kenapa beberapa detik sebelum si Davy ini diserang sama doppelganger, enemy count-nya itu naik jadi 1. Yang nandain kalau si doppelganger ini hostile terhadap dia. Dan yang kedua, cara si doppelganger ini nyerang si Davy itu sama persis kayak cara si Davy palsu di awal nyerang si Geometry. Dan kalau si doppelganger ini ditandain sebagai enemy di map ini, berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau map ini adalah sebuah anomali yang bisa ngebuat cloningan dari semua player WTD. Dalam kata lain, map ini hidup dan mungkin aja dia bisa ngambil identitas lo. Okay, I know it's been a while since the last video, but I wanted to investigate more on remains. I've had the rejoin past server button for like a month now, and it's not been going away, even with all the time that's passed. I've pressed on it and it just sends me straight to the remains, although I just immediately left.
I got an idea from the comments. I should stay at the base and try to place down this unit I have in my loadout. Oh, hello. Are you loading in? Oh. Hi, Hi. what are you doing? It's been a while. I'm recording a video right now. Recording? It's been forever since you called me. What happened? Oh, I just had some complications, sorry. Oh, Can't go into viral stuff, detail. I am guessing. It's okay, it's fair. I heard what you were talking about earlier. What's this remains thing? Terlepas dari dia yang tiba-tiba cabut tanpa penjelasan ke si Z, dia mutusin buat balik lagi ke Remains. Tapi kali ini jauh lebih siap dengan strateginya. Kalau kita jeli dari awal, kita tahu kalau selama di Remains ini, di inventory-nya dia cuma ada satu tower doang. Ditambah lagi, di Remains ini settingsnya agak nggak jelas, karena semua settingannya jadi hilang semua. Davy juga masuk ke dalam sebuah struktur yang kelihatannya kayak semacam gereja gitu. Dan di tengahnya ada pohon yang nggak punya daun sama sekali. Dan pas si Davy ini mau keluar, tiba-tiba enemy counternya naik lagi jadi 1. Davy langsung balik ke spawn awal, dan karena ada enemy, gamenya otomatis ngasih dia duit yang bisa dipakai buat beli tower. Dia langsung taruh towernya, dan entah kenapa towernya ini nggak ada detail lanjutannya. Dia emang cuma bisa ditaruh doang, nggak bisa diinteract atau apapun itu. Dan selang beberapa detik kemudian, Oh my god. doppelgangernya muncul. Tapi untungnya tower itu nyerang si doppelganger. Hal itu nandain kalau doppelganger ini emang bukan player beneran. Karena nggak mungkin kan unit tower defense bisa nyerang player asli. Dan untungnya si doppelganger ini langsung ngejauh begitu dia kena serang sekali. Dan di sini Davy nyoba buat buka player list di servernya. Benar-benar kosong. Yang nandain kalau doppelganger tadi emang bukan player. Davy nyoba buat nelusurin lebih dalam lagi. Masih dalam kondisi kebingungan sama apa yang baru aja terjadi. Dan persis ketika dia lewat jalan ini, gue nemuin satu hal yang menarik. Ada patung di tempat dia kemarin terakhir ketemu sama si Davy doppelganger itu. Dan ini nandain kalau selama ini patung-patung yang kita lihat di Remains itu adalah doppelganger yang udah lagi nggak kepake. Di pertengahan perjalanannya, si Davy nyadar kalau dia bisa upgrade unit yang ada di inventory dia. Dan di sini dikasih tunjuk kalau namanya adalah Guiding Light. Tapi deskripsi dari unit ini tuh nggak jelas. Bahkan setelah di-upgrade jadi unit yang namanya Shimmering Starlight, dia nelusurin bangunan yang kelihatannya kayak kuil ini, tapi tiba-tiba mapnya jadi gelap. Dia berusaha naruh unitnya, tapi kayaknya nggak bakal terlalu efektif. Karena unitnya cuma bisa ditaruh di tempat-tempat tertentu doang. Ditambah lagi duitnya yang terbatas. Davy akhirnya mutusin buat naruh unitnya di beberapa titik doang. Tapi ada yang aneh. Muncul error yang bilang kalau dia udah limit buat naruh unitnya. Di errornya, tertulis kalau limitnya itu cuma 5. Padahal sepanjang jalan tadi, dia udah naruh sekitar 8 unit. Dan pas dia lagi lanjut jalan tanpa arah, tiba-tiba muncul suara aneh yang bikin dia cepet-cepet lift. Davy lagi persiapan buat balik lagi ke Remains. Tapi kali ini, dia punya trik baru. Salah satu komentar dari video sebelumnya, nyaranin dia pakai aksesoris yang namanya Driller Drone. Aksesori ini beneran bisa kalian dapetin di WTD, dan fungsinya adalah untuk ngebuff tower kalian dengan cara nambahin damage tapi ngurangin defense. Dan uniknya, pas aksesori ini dipakai buat Illuminatornya berubah jadi semacam lantern gitu yang ngikutin dia. Dan ini akan ngebantu banget dalam ekspedisi ini, karena dia nggak lagi harus naruh satu persatu unitnya lagi. Davy juga sempat nungguin doppelganger yang buat muncul, tapi kelihatannya dia nggak muncul lagi. Oh ya, dan sekedar info tambahan, ketika lagi ada di Remains, dia nggak bisa ngakses server list sama sekali. Seolah-olah dia nggak connect ke internet manapun. Padahal, hasil dari speed test dia lumayan kenceng. Davy juga sempat ngunjungin gereja yang sebelumnya, dan kali ini kita bisa ngeliat jelas bentuk dari pohon itu. Davy balik lagi ke kuilnya, tapi kali ini layout kuilnya udah beda. Davy ngelanjutin perjalanannya lagi, tapi tiba-tiba Illuminatornya aktif, yang berarti doppelgangernya lagi berusaha nyerang Davy selagi si Davy ini gak nyadar. Kelihatannya pendekatan mereka sekarang udah jauh lebih cerdik dibanding sebelumnya. Davy langsung buru-buru ngedeploy lebih banyak unit buat ngejagain dirinya sendiri. Dan kelihatannya makin banyak doppelganger yang bermunculan
karena Illuminatornya terus nyerang sesuatu yang gak kelihatan. Tapi tanpa dia sadarin, ternyata lanternnya itu bisa di-spawn setelah jangka waktu tertentu. Doppelgangernya masih terus bermunculan, dan si Davy mulai ragu, karena duit dia terbatas, dan gak bisa beli lebih banyak Illuminator lagi. Dan akhirnya, dia berhasil keluar dari kuil itu, dan gerbangnya nutup di belakang dia. Kelihatannya dia sampai di base kedua, yang lumayan aneh, karena game tower defense biasanya cuma punya satu base doang. Dia nemuin jalan ke arah gua, dan pas dia masuk ke dalam gua itu, guanya punya interior yang cukup unik, karena di dalamnya ada kamar, yang juga ada patung doppelganger. Dan di sisi lain guanya, kita bisa ngeliat ada pohon yang gede banget. Dan pohon ini bisa jadi adalah jenis pohon yang sama, kayak yang ada yang tadi di gereja. Dan begitu dia noleh ke kiri, dia bisa ngeliat ada orang dari kejauhan yang lagi mantengin dia. Dan ketika si Davy ini berusaha ngedeket, dia langsung kabur. Awalnya gue kira dia adalah doppelganger dari si Davy, tapi pas gue baca teks subtitlenya, si Davy bilang kalau dia ini pakai baju warna biru. Yang jelas kita tahu, itu bukan si Davy, Geometry, maupun si Z. Terus siapa orang ini? Apa dia player yang gak sengaja masuk Remains juga? Davy mutusin buat ngejar si orang misterius itu. Tapi ternyata yang tersisa cuma patung doppelganger doang. Yang artinya orang tadi emang doppelganger doang. Tapi, doppelganger dari siapa? Davy nyoba buat nge-explore goa yang tadi lagi. Dia ngeliat pohon yang sama kayak yang ada di gereja tadi. Dan habis itu dia lanjut nelusurin goanya. Geometry join. Geometry nawarin buat ngebantuin si Davy ini buat diarahin ke jalan keluarnya. Dan begitu keluar, akhirnya kita bisa ngeliat lagi si Geometry ini. Oh my god. Hi, Gia. Where have you been? Look, I am I've sorry, always been alright. What do you mean? I need you to follow me. Why? What is this place? It's important, just trust me. We're safe here. Davy pun akhirnya ikut ajakannya si Geometry ini. Tapi entah kenapa si Geometry ini gak mau diajak ngobrol sama dia. Meskipun si Davy ini udah cukup lama gak ngeliat dia. Geometry ngebawa dia ke tempat yang mirip kamar, dan kita balik lagi ke sudut pandang si Z. Dan di video yang satu ini, kita akan memahami fungsi sebenarnya dari unit satu-satunya yang udah nyelamatin Davy berkali-kali, yaitu Illuminator. Illuminator adalah sub DPS crowd control PvP unit yang bisa juga dipakai buat PvE. Unit ini punya cooldown sekitar 40 detik sampai lu bisa naruh unit ini lagi. Dan unit ini akan semakin sakit damage-nya di mode PvP karena punya pasif khusus. Ketika lu taruh unit ini, dia bakal nembakin arus listrik yang bakal ngedamage musuh secara terus-menerus sampai musuhnya mati. Di level 1, dia bisa target 3 musuh sekaligus. Illuminator juga bisa nembakin musuh yang terbang, yang ngebikin dia ini OP sebagai unit yang defensif. Illuminator punya limit placement sekitar 4, dan bisa ditaruh dimanapun. Tapi kalau lu taruh Illuminator di tempat-tempat tinggi, fire rate-nya akan jauh lebih lambat, sekitar 2 kali lipat. Dan di level 3, dia akan ke-upgrade jadi ultraviolet. Apa kalian udah nyadar? Ya, ultraviolet ini adalah bentuk yang sama, kayak pohon yang ada di gereja, dan juga pohon besar yang ada di goa. Ini ngebikin gue berteori, kenapa cuma sedikit dari doppelganger yang bisa keluar dari Remains dan banyak patung-patung yang ada di situ. Bisa jadi jawabannya adalah karena ultraviolet ini yang nge-kill semua doppelganger untuk mencegah mereka keluar dari Remains. Tapi ngeliat dari gimana doppelganger Davy bisa keluar, nandain kalau si doppelganger ini emang berevolusi dan jadi lebih pintar tiap kali muncul doppelganger yang baru. Actually, there's one last thing I wanna try to do. I have seen Davy's recent videos. I'm gonna try and find out what this Remains relay is.
I don't get it. How did he do it? Davy masih berusaha lari dari apapun yang ngejar dia. Karena kelihatannya, sosok yang ngeluarin cahaya merah ini gak bisa ngeliat cahaya dari iluminatornya Davy. Sosok itu jalan ngelewatin sesuatu yang bentuknya mirip kayak rumah. Dan sekilas, kelihatannya dia jatuh ke bawah lubang ini. Dan Davy mutusin buat ngikutin dia. Setelah jatuh kurang lebih selama semenit, dia sampai ke tempat yang cukup menarik. Kelihatannya ini kayak semacam penthouse gitu. Di sini ada lukisan dari iluminator, dan juga ada balkon yang arah keluar. Tapi entah apa yang ada di luar ini. Kelihatannya cuacanya lagi hujan. Ada juga patung yang bentuknya pohon, yang mirip kayak ultraviolet. Davy ngecekin lukisan-lukisan yang ada di dalam situ. Dan di lantai 2, ternyata ada lukisan Davy dan geometri. Dan sepanjang dia ngecek lukisan itu, kelihatannya itu lukisan yang selama ini si Davy ini lagi nge-record di WTD. Dia coba buat pergi ke bagian rooftop, dan kelihatannya tempat ini kayak semacam kota gitu. Davy juga ngeliat bentuk pohon yang dikelilingi iluminator, dan juga dia sampai di kayak semacam taman gitu, yang di tengahnya ada kayak semacam monolit gitu. Dan begitu sampai di sekitar menit 15, ini yang terjadi. Tiba-tiba di depan Davy muncul player lain. Dan dari chatnya, kita bisa tahu kalau namanya adalah James. James bingung kenapa si Davy ini nge-stalking dia. Dan Davy ngebalas dengan bilang, kalau dia ngira si James ini adalah doppelganger. James bilang kalau dia juga ngira si Davy ini salah satu doppelganger, makanya dia nyariin si Davy. Davy ngejelasin ke si James kalau dia lagi nyari si geometri. Dan dengan anehnya, si James ini malah nanya kenapa dia nyariin geometri. James nanyain ke si Davy, apakah dia butuh si geometri. Dan gimana jadinya kalau si geometri ini pengkhianat. Si Davy mulai kebingungan sama kata-katanya si James ini, karena emang gak normal. Dan si James ngebales dengan bilang kalau dia emang benci orang-orang secara umum. James sudah berniat nyerang si Davy pakai unitnya. Dia ngeluarin salah satu unit yang paling kuat di WTD, yaitu Paladin sebagai base-nya. Tapi kelihatannya, unitnya dia ini adalah gabungan dari beberapa unit yang ada di WTD. Dan di sini James mulai cerita soal pengalaman dia di turnamen PvP sama temennya, dimana mereka udah hampir menang. Tapi temennya ngelakuin satu blunder, yaitu nggak ngeluarin unit yang paling krusial di late game. Padahal duitnya dia udah lebih dari cukup. Sedangkan si Davy masih berusaha buat ngalahin entity ini dengan modal Illuminator doang. Dan di sini si Davy berusaha buat majuin entity-nya. Tapi sialah, pas darahnya udah sekarat, si entity ini malah mulai jaga jarak sama si Davy. Dan untungnya si Davy berhasil ngalahin monster ini. Dan untuk jaga-jaga, dia berusaha ngedeketin lagi, karena si Davy ini udah gak punya duit buat ngesummon lantern lagi. Davy kebingungan, kenapa si James ini berusaha ngebunuh dia? Dan jawaban yang dia terima dari si James ini juga tetap aneh. Dan kelihatannya monster itu juga masih hidup. Tapi untungnya dia udah kehilangan salah satu senjatanya. Jadi seenggaknya kemungkinan survival dia jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Di sisi yang lain, si James juga kelihatannya lagi nyariin si Davy. Dan setelah ngalahin entity-nya, si Davy akhirnya ketemu lagi sama si James. Davy mulai marah ke si James. Karena dari awal dia gak punya niat buat nyerang si James. Tapi sekarang, dia punya semua alasan buat ngebunuh si James. Dan kelihatannya si entity ini masih berusaha buat nyerang si Davy. Tapi untungnya dalam sekali zap si entity ini langsung jatuh. Dan akhirnya enemy counternya turun jadi 1, dan langitnya juga mulai makin cerah. Now is that all? Okay. Look. What do you want? No. No. Okay, wait. Stop. Stop. Now you're saying stop? Yes. Okay. I actually don't wanna get zapped. Like that thing hurts. Genuinely hurts. I'm not kidding. Okay, but what about me? You kept attacking me, but you didn't stop. It's not the same. Okay. Whatever. You don't understand. So what are you gonna do now? Not do anything. Alright then, I won't hurt you. However, if you do anything remotely threatening to me, I will. Okay. So what do I do? We work together in order to get answers. Does that sound alright? Okay. Davy akhirnya akan nelusurin remains bareng si James. Davy nanya ke si James gimana caranya dia bisa masuk remains.
Dan James ngejawab, dia sampai di sini begitu pencet return to lobby setelah turnamen yang dia ceritain ke si Davy. James juga cerita kalau dia ngerekam video-video terkait penemuan dia di Remains dan diupload di channel YouTube dia. Davy mulai penasaran karena ya dia juga ngelakuin hal yang sama. Davy bilang kalau si James harus ngecek channel dia juga. Tapi anehnya, si James ini bilang kalau dia nggak bisa. Meskipun sebenarnya lumayan gampang buat nyari nama orang di YouTube. Tapi entah kenapa si James ini nolak berkali-kali. Mereka jalan ngelewatin semacam playground gitu, dan si Davy nyoba buat nyari channel YouTube-nya si James. Tapi anehnya, nggak ada yang muncul. Davy coba nanyain lagi ke si James, kenapa dia nggak bisa ngecek YouTube channelnya dia. Dan si James di sini kelihatannya nggak mau ngebahas hal itu lebih lanjut. Entah kenapa si James ini risih ditanyain kayak begini. Davy coba ngeganti topik dengan nanyain soal WTD. Dia juga nanyain soal teman IRL yang tetap nggak mau dijawab sama si James. Dan sepanjang ini, banyak keanehan yang sebenarnya dari awal udah bisa kita pahamin. Si James ini nggak pernah punya notifikasi join di chat. Si James juga nggak muncul di leaderboard player di kanan, tapi tetap ada namanya si Geometry. Dan ditambah lagi, pas ditanyain soal WTD, si James kejawab kalau dia pakai aksesoris yang namanya Moonlight DLCs. Tapi anehnya, bahkan di trailer official game ini, gak ada aksesoris yang namanya Moonlight DLCs. Apa jangan-jangan, dia adalah player dari semacam alternate universe? Dan akhirnya, Davy sampai di tempat tadi dia nemuin monolith di tengah taman. Dude, seriously, something isn't right with you. Are you okay? Why are rocks growing on you? Why do you have longer arms? I don't know. Do you have any idea? Does this have to do with you not being able to search me up? Hello? Well, Probably. You might be right. Dude, you're scaring me. Why do you look like that? Dee Dee. Dee Dee. Am I real? I mean, Dee Dee. yes, Tell me. I want. I'm so sorry.